Bahkan seperti janji-Mu berkata bahwa kasih karunia Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan kami percaya pagi hari ini, kami siap menerima anugerah-Mu yang baru. Siapapun kami pagi hari ini, kami yang datang dengan kelemahan, berikan kami kekuatan yang baru. Kami yang datang dengan kesusahan, kesedihan, berikan kami penghiburan-Mu Tuhan. Kami yang datang dengan hilang harapan kami, berikanlah kami harapan yang baru, di mana Engkau-lah harapan kami satu-satunya. Bahkan yang sakit kami percaya, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah ibadah kami, sanggup menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan, biar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Nyanyi puja bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian Tuhan, pujian bagi Tuhan. Nama-Mu besar dan layak di, nama-Mu besar. Oh, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, dipuji, oh, haleluya, haleluya, haleluya.
disembah Tuhan. Engkau layak disembah Tuhan. We worship you Lord. We worship you Lord. Kau layak disembah Tuhan. Buka hatimu, nyanyikan pujian baru dari mulutmu. Agungkan Tuhanmu, Dia layak disembah, Dia layak dipuji, oh, Dia layak diagungkan. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Oh, kami sembah, kami sembah. Come on, kami sembah. Oh, kami sembah. Kami sembah. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar Tuhan, dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, we bless you Lord. Bertahtalah di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Bertahtalah dalam ibadah kami. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan. Beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua siap memuji Tuhan. Bapak Ibu semua siap dengar firman Tuhan juga. Siap beribadah pagi hari ini. Sebab itu yuk kita mau semangat pagi hari ini. Ya, tahun 2021 ini segera kita akan tinggalkan. So untuk memasuki tahun yang baru, ya tinggal 4 minggu lagi, ya tetap semangat, tetap bersuka cita.
Yang mau bersuka cita, kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Come on Sentral. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. come on Sentral, dengan sukacita, dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji, menyanyikan pujian, haleluya, Bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. come on Sentral, katakan dengan suka. Menaikkan puji, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita. Naikkan pujian, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja dengan sukacita. Jemaat Tuhan, oke. Musik lembut dikit, lembut dikit. Lagi katakan dengan sukacita. Nyanyi bagi, nyanyi bagi Dia. Pemain bass kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Saksofon memuji Tuhan. Jemaat Tuhan, dengan sukacita. Break it down, say. Nyanyi bagi Dia dengan sukacita. Dengan sorak-sorai memuji, menyanyikan puji, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Kapan-kapan selamanya
Masih kuat memuji Tuhan, jemaat Tuhan? Yang masih kuat tepuk tangan dong, lebih keras lagi. That you are mindful of me, that you hear me, then I call. Is it true that you are thinking of me, that you hear me? It's amazing. Who am I? Who am I that you are mindful of, that you hear me when I call, when I call. Is it true, oh Lord? You are thinking of me, yeah. How you love. Say, Central. 1, 2, 3, say. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend over and over again. Whoa. I'm a friend of God. He calls me friend. Who am I? Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true? Is it true, oh Lord? Oh, you are thinking of me, how you love me, yeah. It's amazing. It's amazing. So amazing. Say, oh, oh. Oh, oh. He calls me friend over and over again. Oh, oh. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. You have called me friend. One more time. God Almighty, God Almighty. Call me. Say. Yeah. Whoa, oh. He called me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He called me friend. He calls me friend. He calls me friend. Say, oh, 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 oh.
praise. Woo. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan. Haleluya, kita semua dipanggil sahabat sama Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat 5. Berkata, siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Siapakah manusia sehingga engkau menghampirinya? Visiting, jadi kalau pacar aja belum tentu datang tiap hari. Tapi Tuhan selalu datang buat kita. Amin. Apapun keadaan kita, percayalah. Tuhan bukan hanya datang buat kita, tapi Dia tinggal dalam kita. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Buka hati kita pagi hari ini. Izinkan Tuhan sentuh kita hati. Tuhan jamah kita lagi. Tuhan pulihkan kita lagi. Tuhan segarkan kita lagi. Yes Lord. Thank you Lord Jesus. Abba Father. We love you so much. Sentuh hati. Sentuh hatiku. Jamah hidupku. Jadikan ku baru Tuhan. Oh Bapa, sentuh hatiku. Ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. wow, wow, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak Pernah sendiri jalani hidup ini. Ada Yesus selalu menemani. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, katakan sama-sama. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati. Oh Bapa, Bapa, oh, ajarku mengerti Tuhan, sebuah kasih hanya kasih-Mu. yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan Bapa, oh wow.
Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bicara hati. Panggil, katakan Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. bagai air yang mengalir. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, sentuh hati kami, supaya hati kami yang keras menjadi lembut. Tuhan, ajarlah kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu. Dan biarlah hidup kami adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu pada hari ini, karena firman-Mu itulah yang menjadi pedoman bagi hidup kami. Menuntun jalan kami di tengah dunia yang tidak menentu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu kami sambut firman-Mu dengan hati dan pikiran yang terbuka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara-saudara. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Meskipun di tengah pandemi COVID yang kemarin sudah mulai melandai, tetapi belakangan ini mulai sedikit naik lagi, kita tetap dengan setia berbakti kepada Tuhan ya. Haleluya. Nah saudara-saudara, hari ini minggu yang keempat, tema yang diberikan adalah tentang mengatasi kepahitan hati, ya. Mengatasi kepahitan hati. Saudara-saudara, saya percaya bahwa tidak ada di antara kita yang tidak pernah sakit hati. Tidak pernah ada yang tidak pahit hati, betul? Sudah pernah pahit hati? Jujur aja, ya. Pasti ya kita pernah mengalami kepahitan hati. Entah itu kepada orang yang terdekat, ya, dalam keluarga kita, entah suami, istri, anak-anak, orang tua, atau kepada orang-orang lain yang mungkin juga bekerja pada kita, selalu sampai lama kerja sama kita, tapi satu kali dia mengkhianati kita, saudara, dan itu menjadikan kita pahit hati, ya. Dan biasanya orang yang pahit hati itu selalu disertai apa, saudara? Kekhawatiran, ya, pasti itu ya. Pahit hati, ada kegelisahan, adrenalinnya naik, ya, lalu jadi kemana-mana saudara, ya. Kalau nggak diobati ini kepahitan hatinya nggak bisa selesai, jadi penyakit saudara, ya. Ya itu mungkin ada hubungannya juga saudara memang ya. Ada adrenalin yang naik, adrenalin mempengaruhi detak jantung, mempengaruhi ginjal dan sebagainya, ya. Sehingga jadi sakit, ya. Dan dari pengamatan itu ada juga saudara, orang yang kepahitan hati, terus menyimpan kepahitan hati, ternyata ujung-ujungnya sakit kanker, saudara. Ya, sakit kanker itu ya. Jadi ya siapa yang mau kita mengakhiri hidup kita dengan penyakit-penyakit seperti itu. Ya. Nah karena itu saudara-saudara kita perlu belajar untuk mengatasi kepahitan hati itu. Ya, kenapa? Kepahitan hati itu membuat kita tidak bisa hidup dengan damai sejahtera.
tidak bisa membuat hidup kita itu enak, saudara. Selalu gelisah, selalu pikir, gimana ya aku balas dendam sama dia, gimana ya aku sekarang yang gantian menyakiti dia dan sebagainya, saudara. Dan itu membuat pusing, membuat kita nggak bisa kerja, membuat kita tidak bisa tidur nyenyak, tidak membuat kita makan enak, betul enggak? Ya, karena apa? Ini masih kepahitan terus dalam hati kita. Nah, untuk itu, saudara, untuk mengatasi kepahitan hati ini, maka perlu kita belajar. Untuk apa, saudara? Apa yang harus kita pelajari? Yang pertama adalah belajar mengampuni. Ya, belajar mengampuni. Lukas 6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Gampang? Gampang enggak? Enggak, saudara. Ya, kalau bisa, ulek aja dia. Mana bisa, saudara? Ya, dalam hati kita itu pasti ada pemberontakan. Enak aja menyakiti hatiku, menipu aku, mengkhianati aku berbuat baik sama dia. Tidak bisa, gitu kan? Ya. Tetapi saudara-saudara, inilah yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Oh, bukan oleh saya, bukan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, tetapi oleh Tuhan Yesus sendiri, saudara. Ya, dia mengajar supaya kita mengasihi musuh kita. Ya, kalau saudara nanti baca Lukas 6 itu dari sampai akhir, nah itu lebih jelas lagi ya, nanti PR baca di rumah. Gampang? Oh, enggak gampang, saudara. Ya, enggak gampang. Tapi kalau kita ingin mengatasi kepahitan hati kita itu, mau enggak mau kita mesti belajar. Enggak ada jalan lain. Untuk kita bisa melepaskan kepahitan kita itu enggak ada jalan lain, saudara. Apa? Mengampuni. Meskipun tadi saya bilang ya, enggak gampang. Mengampuni orangnya oke, ya, kadang-kadang kita enak amat mengampuni. Ya, tapi sekali lagi Tuhan ajar kita mengampuni. Tetapi dari kesalahan-kesalahan yang telah terjadi, tentunya ya kita lebih pintar kan, hari-hari ke depan lebih pintar dalam hubungan dengan partner kerja kita. Kalau dia suka nipu kita, ya mungkin kita lebih pintar. Pintarnya apa? Oke, secara jiwa ini saya ampuni kamu, tapi mungkin saya nggak mau bisnis lagi sama kamu. Bisa nggak? Bisa. Ya. Supaya apa? Supaya kita jangan kepahitan lagi nih. Ya kan? Oke, saya tetaplah teman sama kamu. Kamu saya ampuni. Utangmu ya saya kasih keringanan. Tapi saya nggak mau bisnis lagi sama kamu. Sorry, nggak bisnis lagi. Kamu sama orang lain aja. Untuk menghindari apa, saudara? Kepahitan baru. Ya. Dan saudara-saudara, kadang-kadang ya ini yang terjadi itu justru apa? Teman di mana? Di gereja lagi gitu kan ya. Ayo bisnis. Ya tahu-tahu dia tipu kita, saudara. Sama-sama anak Tuhan katanya. Ya kan? Sama-sama orang Kristen katanya, gitu kan. Ya. Kepahitan enggak? Oh, kepahitan ya. Kalau sama orang yang jauh mungkin ya udahlah, cincailah. Tapi sama orang yang dekat, oh kepahitannya tambah, saudara. Ya kan? Tapi tetap kalau kita mau bebas dari kepahitan kita itu, bisa hidup enak, punya damai sejahtera, belajar mengampuni. Nggak ada jalan lain, saudara. Belajar mengampuni. Ya. Kenapa kita harus mengampuni?
Nah, ini penting juga ini. Ini satu hal yang menjadi kaidah, ya, jadi aturan. Karena dikatakan apa? Mengampuni maka kamu diampuni. Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Ada kepahitan, ada apa mungkin ya. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Nah, saudara ada dosa enggak? Pasti ya, pasti kita ada hal-hal yang salah di hadapan Tuhan. Dan kesalahan kita itu punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Upah dosa ialah maut. Di mana maut? Neraka itu ya. Neraka itu maut. Konsekuensinya kalau kita berbuat dosa, kita dapat maut. Mau ke neraka? Enggak ya, pasti kita enggak mau pergi ke sana ya. Lalu supaya kita tidak pergi ke sana, apa yang harus dikerjakan? Kita harus minta ampun kepada Tuhan. Betul enggak? Ya. Supaya Tuhan ampuni saya, supaya dosa saya dihapus dan saya tidak masuk ke dalam maut. Tetapi firman Tuhannya bilang begini, ya, supaya Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu juga. Apa yang harus dilakukan? Ampunilah dahulu. Nah itu ya. Enak enggak? Belum tentu enak saudara ya. Ya dia jahat, ya, masa aku ngampuni. Tapi ini firman Tuhan, jelas. Bukan saya ngomong, firman yang ngomong. Kalau kamu mau diampuni oleh Tuhan, karena konsekuensi kalau kita nggak diampuni Tuhan, gawat, masuk maut. Ya, ampuni dulu temanmu itu. Ya. Masih ingat doa Bapa kami itu? Ya, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi siapa duluan tindakannya? Kita duluan. Ya, coba ya, ampunilah. Kita doa sama Tuhan, ampunilah segala kesalahanku. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Jadi siapa duluan? Kita, saya yang harus bertindak. Supaya kita diampuni oleh Tuhan. Supaya kita tidak masuk ke dalam maut. Ya, pilihan ada di dalam tangan saudara ya. Tapi firman Tuhannya menasehatkan seperti itu. Ya. Nah, saudara, berapa besar kita harus mengampuni? Mengampuni itu harus tanpa batas ternyata. Ya. Jadi satu kali dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22 itu Petrus tanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. Sanggup enggak? ya, mungkin kita, wah enak aja Tuhan. Atas kita berapa biasanya manusia berapa kali? 3 kali, saudara. Ya kan? Hitungannya biasanya 3 ya. Kalau lomba lari 1, 2, 3 lari, ya kan? Ya kan? Gue ampunin ya. Tapi 3 kali. Yang ketiga nggak ada ampun lagi, gitu kan? Ya. Tapi beda sama perintah Tuhan. 70 kali 7 kali. Kalau dihitung 70 kali 7 itu berapa ya? 400
90 ya? Gampang. Nggak gampang ya. Nggak gampang. Tapi sekali lagi nih, kalau kita mau bebas dari kepahitan ya ayo lakukan firman Tuhan ini. Ya, sekali lagi ya, meskipun nggak gampang ya. Dan ya, saudara, inilah memang sifat kita manusia ya. Kita itu sulit mengampuni karena merasa terlalu disakiti. Sakitnya tuh di sini katanya ya. Atau orang yang bersalah tidak layak diampuni. Enak aja lu, gua ampuni. Enggak gitu kan. Atau kita merasa rugi jika mengampuni. Nah ini ingat ya, sebesar apapun kesalahan seseorang pada hidup kita, lebih besar kesalahan kita pada Tuhan. Ingat ya. Dan Tuhan sudah mengampuni seluruh kesalahan dan dosa kita. Makanya Tuhan kasih perumpamaan dalam hal mengampuni ini ya. Dia bilang satu kali ada seorang yang berhutang kepada raja. Nggak bisa bayar. Kenapa? Karena utangnya itu terlalu besar. Dan karena terlalu besar, nggak mungkin dibayar, maka raja itu bilang, udah hukum dia, masukin ke penjara. Karena nggak bisa bayar. Ya tentu konsekuensinya ada dong kalau dia sebagai kepala keluarga masuk dalam penjara, rumah tangganya berantakan nggak? Berantakan. Ya. Tapi orang ini bermohon kepada Tuhan, kepada raja itu. Raja, tolong saya akan cicil. Meskipun kalau dalam perhitungan nanti dibaca ya, Matius 18 itu ya. Nggak mungkin dia bayar, sampai seumur hidupnya juga nggak akan lunas itu. Ya kan? Tapi raja ini kasihan sama dia. Ya udah deh, gue ampuni. Utangmu yang banyak itu saya ampunin. Udah, jangan pikirin lagi. Wah happy dia. Waktu happy dia keluar gedung di istana. Dia ketemu temennya. Dia ingat, lu kan utang sama gua. Utangnya ya paling 10 juta kali. Ini orang utang sama raja nggak kehitung, nggak kebayar. Temennya utang sama dia 10 juta, bayar. Gue nggak punya duit, ntar deh aku cicil. Nggak bisa. Wah, bohwat nih. Udah, tangkap masukin penjara. Waktu raja dengar, dia marah, dipanggil. Kamu utangmu yang banyak itu sudah saya ampuni, kamu sama temenmu yang 10 juta aja juga ampunin. Wah kurang ajar nih. Raja marah dong. Kurang nggak bisa, lu masuk penjara. Nah itu kita ya. Kita itu yang berhutang kepada Tuhan tuh banyak banget gitu loh. Ya. Tapi kita ada orang yang salah pada kita, dia udah minta ampun, kita nggak mau ampunin. Wah, ini apa ini? Bocengli ya. Wah, kita benar-benar orang yang bocengli itu. Ya. Habis kita kalau kita lakukan begitu, habis. Ini maut nih bagian kita, gitu kan? Ya. Nah, jadi saudara, ya sekali lagi ya, betapapun kita disakiti, betapapun, ini sampai 7 turunan gue nggak bisa lupain, ya. Mungkin kita ngomong gitu ya. Baru 4 turunan, 3 turunan kita udah mati. Ya kan? Ya. Ayo deh kita minta Tuhan nih ubah hati kita ya supaya kita bisa mengampuni. Ya, jadi yang pertama saudara-saudara, kita mau kepahitan hati kita lepas, bebas, belajar mengampuni. Yang kedua adalah belajar merendahkan hati. Efesus 5 ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kenapa kita harus merendahkan diri, merendahkan hati kita? Karena dengan kerendahan hati itu kita bisa mengampuni orang. Ini ada hubungannya. Kalau kita sombong mana bisa, sudah enak aja lu. Gitu kan? Ya. Tapi kalau kita punya kerendahan hati,
maka kita gampang mengampuni orang. Kita dapat melupakan kesalahan orang meskipun ya tadi mungkin dia itu juga jahat banget sama kita, ya. Tapi kita bisa mengampuni dia, ya. Dan mesti diingat juga kerendahan hati itu adalah tuntutan Tuhan. Nah ini, ya. Jadi bukan perintah Tuhan aja, tapi tuntutan Tuhan. Beda ya, kalau perintah itu kan, kamu pergi. Kadang-kadang saudara yang nggak mau pergi, ya ada konsekuensinya tapi nggak berat gitu kan. Kalau tuntutan, Tuhan menuntut kita. Oh itu lebih konsekuensinya lebih berat saudara. Ya. Dalam Mika 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ya. Jadi rupanya 3 nih tuntutan Tuhan nih ya kepada manusia itu ya. Yang pertama apa? Berlaku adil. Nah ini kita berlaku adil nggak ini? Ya, jangan rampas hak orang ya. Itu kita tidak berlaku adil. Ya, berlaku adil, kasih hak orang. Jangan kita tahan-tahan terus, saudara. Ya. Mencintai kesetiaan, loyal, kebaik kesetiaan kepada Tuhan maupun kepada kesetiaan pada manusia. Siapa manusia yang kita harus setia? Pasanganmu itu, ya. Mencintai kesetiaan. Bukan hanya Tuhan bilang gini ya, ayah kamu mesti setia. Enggak, bukan itu. Tapi Tuhan bilang mencintai kesetiaan. Itu ya. Kesetiaan yang ya lebih mungkin dari sekedar ya gue setia loyal. Enggak, mencintai kesetiaan. Dan hidup dengan rendah hati. Nah itu ya tuntutan Tuhan. Jadi saudara-saudara, patuhi aja deh apa yang Tuhan sudah tetapkan itu ya. Kalau kita ingin hidup kita bahagia, hidup kita tentram, aman, damai, sejahtera, enggak ada kepahitan ya. Belajar, rendahkan hati ya. Dan saya percaya saudara-saudara, satu kali orang yang rendah hati itu dia akan ditinggikan oleh Tuhan ya. 1 Petrus 5 ayat 6 mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya mungkin selama ini kita kepahitan gitu ya, kepahitan. Mungkin karena orang jahat fitnah kita, ya. Ngomong gak benar tentang kita. Tetapi kalau kita itu punya kerendahan hati, mau mengampuni, maka satu kali Tuhan akan membuktikan bahwa kita nggak salah. Ya, fakta akan berbicara yang benar. Oh, kita nggak salah, dia yang salah. Nah itu juga termasuk kita ditinggikan pada waktunya, bukan waktu kita ya. Kadang-kadang kan kita yang nuntut Tuhan, Tuhan sekarang Tuhan berikan keadilan padaku. Oh Tuhan nanti ada waktunya gitu kan. Ada lagunya bilang apa? Indah pada waktunya. Nah, itu ya. Jadi saudara-saudara, ayo kita belajar merendahkan hati karena kerendahan hati itu adalah tuntutan dari Tuhan. Dan satu kali Tuhan akan meninggikan kita ya yang mempunyai kerendahan hati. Karena itu saudara, Tuhan sedang mengajarkan kita untuk merendahkan hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Ya, kalau orang yang rendah hati dia pasti bisa berbagi dengan orang lain. Ya, dia pasti selain punya hati yang mengasihi ya, tapi dia bisa melihat orang lain itu juga lebih penting dari dirinya sendiri. Gitu. Jangan sombong, tapi rendahkan hati. Yang ketiga saudara-saudara, kalau kita ingin bebas dari kepahitan kita, yang ketiga adalah belajar mengasihi.
Matius 22 ayat 39 mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa yang kasih hukum ini, saudara? Pak Yosi, Pak Kiki? Bukan. Yang kasih hukum ini siapa? Tuhan. Dan Tuhan itu kalau kasih hukum kepada kita, satu kaidah, satu petunjuk kepada kita, pasti akan mendatangkan apa? Kebahagiaan. Dia nggak kasih perintah kepada kita lalu membawa kita pada kecelakaan. Nggak akan, saudara. Ya. Jadi ayo kita belajar, ya, belajar untuk mengasihi. Ya. Jadi kalau kita bisa punya hati mengasihi, kita punya hati yang rendah, maka tadi yang pertama kita bisa mengampuni itu menjadi tidak sulit. Ya, tapi kalau kita udah dasarnya aja tidak punya kasih, bagaimana mau mengampunin orang? Nggak bisa, saudara. Ya. Jadi ayo belajar mengasihi. Lukas 6 ayat 35 sampai 36 dikatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi intinya adalah kita harus punya hati yang mengasihi, saudara. Ya. Karena apa? Dengan mengasihi, sekali lagi ya, kalau kita punya hati yang mengasihi, ditambah kerendahan hati, maka kita mudah mengampuni orang lain. Ya. Tapi bukan gampangan juga, gitu kan. Kalau orang gampangan, udah gua ampunin. Dia berbuat salah lagi, udah gua ampunin. Ya. Dia menggunakan kebodohan kita untuk dia tipu terus kita. Ya kita juga jangan bodoh-bodoh juga, saudara. Ya, seperti yang tadi saya sarankan kan di awal. Ya, kalau dia udah berbuat dosa, nipu kita, ya udah kita ampuni. Tapi aku nggak mau lagi bisnis sama kamu, karena kamu otakmu itu jahat, gitu kan? Ya. Kitanya mengasihi, dia nggak mengasihi kita. Kenapa? Dia tipu kita, berarti kan nggak mengasihi kita, ya kan? Nah, tapi tetap ya, kita punya patokan, kita mengasihi. Dan kata mengasihi yang Yesus pakai di sini adalah agape, ya, unconditional love, ya, agape. Kasih agape itu kasih yang melekat, itu, ya, melekat. Erat, nggak bisa dilepaskan lagi gitu ya. Jadi ya agape itu juga bisa dipakai gini. Kalau orang udah kecanduan alkohol nggak bisa lepas, itu juga agape sebetulnya. Udah melekat, nggak bisa lepas. Sampai-sampai ada apa itu orang pepatah, bukan pepatah sih, kata-kata yang kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Nah, itu. Ya, itu agape itu, ya. Nah, jadi kata mengasihi di sini yang dimaksud adalah agape itu yang seperti itu. Melekat, ya. Adalah kasih yang tidak akan bisa kita miliki jika kita belum pernah merasakannya atau mendapatkannya. Itu, ya. Hari ini jika Anda telah percaya pada Yesus dan telah merasakan kasih agape Tuhan yang menyelamatkan hidup kita, maka hal itulah yang perlu kita lanjutkan kepada orang-orang di sekitar kita, saudara. Ya, ya sekali lagi ya, kasih itu kan tingkatannya banyak ya. Kalau di kita ini di Indonesia kata kasih itu ya cuma satu gitu kan. Tapi dalam bahasa Yunani itu kasih itu ya ada beberapa jenis ya. Eros, filio, storge. Ya kasih kepada keluarga, kasih pada teman. Kasih eros itu kasih yang karena nafsu gitu kan. Tapi yang paling tinggi itu adalah kasih agape. Kasih yang walaupun, nah itu
Walaupun kamu jahat, walaupun kamu mengkhianati saya, walaupun kamu bikin kepahitan, saya akan mengampuni kamu. Itukah kasih agape, ya. Dan harusnya saudara-saudara, kalau keluarga kita mau bahagia, ini yang mesti diterapkan di keluarga kita, kasih yang mana? Ya kasih agape itu. Ya. Kasih agape itu adalah tindakan yang enggak setengah-setengah gitu loh, ya. Duluan dia meminta maaf kalau kita salah dan memberi maaf kalau dia minta ampun kepada kita, minta maaf. Kasih agape itu begitu, saudara. Yang enggak tunggu-tunggu, gue lihat nih, gimana dia, bertobat enggak nih, gitu kan? Enggak, saudara. Ya, kita mempunyai inisiatif. Sini kamu salah. Kemarin kamu salah, kamu tipu saya. Sakit nih hati saya nih. Ngomong aja, saudara. Gitu kan? Jangan disembunyi-sembunyiin. Gitu. Ya kalau sembunyi-sembunyi nanti makin lama makin kayak gunung atau balon yang tiup-tiup terus lama-lama dor meledak. Dan kita udah amsyong gitu. Ya kan? Panggil buru-buru, lu salah. Jelasin salahnya. Udah, tapi gue ampunin ya. Jangan bertindak gitu lagi ya. Atau ya udah, ampuni, tapi kita putus bisnis kita, enggak sama kamu lagi gitu. Tapi mesti dikerjakan, ya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita punya kasih agape, maka kasih agape itu adalah kasih yang tidak membedakan apakah orang itu baik atau tidak baik. Ya. Kasih seperti ini dapat diberikan oleh orang-orang yang belum menerima anugerah keselamatan. Tetapi orang-orang yang telah hidup di dalam anugerah Tuhan, seharusnya memiliki level kasih yang unconditional tadi, yang tanpa syarat itu. Ya, salah satunya tadi kita baca. Mengampuni berapa kali? 7 kali. Oh, itu masih kasih yang level rendah itu, ya kan? Tapi kalau kita punya kasih yang level lebih tinggi, unconditional love itu 70 kali 7. Memang saya tahu nggak gampang, saudara, nggak gampang. Tapi sekali lagi, kalau saudara mau lepas, bebas dari kepahitan hati, ya ini resepnya, ya kan? Nah, sekarang saya hanya menawarkan kepada saudara. Saudara sakit hati, mau nggak resepnya ini? Gitu kan? Ya kalau Anda mau ambil resepnya, lakukan, ya pasti sembuh, gitu kan? Ya. Nah, saya sebagai hamba Tuhan tentu mendorong saudara, mendoakan saudara supaya saudara mau makan obat dari resep tadi. Supaya apa? Saudara sembuh dari kepahitan. Dan kalau kepahitan kita lenyap, hilang dari hati kita, enak tidur, enak makan, damai sejahtera. Ya, kalau di dalam keluarga gak ada ribut-ribut, hidup harmonis, ya kan? Hidup menjadi keluarga yang apa, saudara? Yang diberkati Tuhan. Ayo kita minta kepada Tuhan. Tuhan, sentuh hatiku, gitu kan? Ayo saya undang pemain musik. Kita minta kepada Tuhan. Tuhan, ajar aku mengerti apa yang Tuhan ingin aku kerjakan. Ya, hari ini saudara-saudara, kalau Bapak Ibu mungkin di sini ya, saya nggak tahu nih, mungkin di sini masih ada yang simpen kepahitan. Saudara jadi sakit gara-gara kepahitan itu, jadi gelisah, khawatir karena kepahitan itu. Ayo lepaskan, ya, minta kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan saudara. Bapak, sentuh hatiku. Bapak, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi
yang murni, Kau membentuk bejana hidupku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi yang tiada pernah berhenti. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, dan kalau saudara merasa firman Tuhan ini untuk Anda dan Anda ingin dipulihkan, kepahitan hidupmu ingin dilepaskan, datang pada Tuhan. Taruh tangan kananmu di dadamu, angkat tangan kirimu pada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hatiku Tuhan, supaya kepahitanku hilang dan digantikan dengan damai sejahtera. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekarang saudara ucapkan kata-kata kepada Tuhan. Ceritakan kepada Tuhan, Tuhan, aku dipenuhi kepahitan hati terhadap orang ini, pada orang ini. Ceritakan pada Tuhan dan minta Tuhan untuk mengubah hati saudara. Ya saudara, berapa detik ini nyatakan pada Tuhan, dan biarlah para singer menyanyikan lagu ini. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Ya Yesus Tuhan, Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Engkau tahu kepahitan-kepahitan kami Tuhan. Oh Yesus, ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mempunyai kasih yang selalu memberi. Haleluya, haleluya. Ya Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ya Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami manusia yang lemah, tidak sempurna. Kami mempunyai kepahitan dalam hidup kami Tuhan. Menyebabkan hidup kami hilang damai sejahtera. Menyebabkan hidup kami merana Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan, setelah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Tuhan sentuh hati kami, supaya kami punya hati yang mengasihi. Kami punya kerendahan hati Tuhan, dan dengan demikian kami dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami ingin kepahitan hati kami lenyap Tuhan, supaya hidup kami menjadi hidup yang bahagia, rumah tangga yang bahagia, penuh damai sejahtera. Karena itu Tuhan, ubah hati kami Tuhan, ubah hati kami. Hadirlah di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Suami, istri, orang tua, anak, semuanya dipenuhi dengan hati-Mu Tuhan. Kasih-Mu melekat di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami mempraktekkan apa yang telah kami dengar pada hari ini, sehingga kami memiliki damai sejahtera yang sejati dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman Tuhan tanamkan oleh Roh Kudus dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya.
Semua yang diberkati bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk.